Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas video pada kali ini dengan tepat waktu tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan serta memaparkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang Allah, baik kata ilah maupun Rob. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu tafsir dengan dosen pengampu Bapak Fuad Muhammad Zain, MUD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lisa Andriani dengan NIM 202111296. Yang kedua yaitu Reza Sefiadini Abadi dengan NIM 202111300. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berarti katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Penafsiran Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Untuk ayat yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW agar beliau mengatakan dengan perkataan yang pasti dan yakin serta memahami maknanya kepada orang-orang yang bertanya kepadamu tentang Rabbmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Untuk ayat kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Penafsiran ayat ketiga yaitu menurut Al-Imam At-Tabari berkata Allah tidak akan binasa karena tidak ada sesuatu makhluk pun yang melahirkan melainkan ia pasti binasa. Penafsiran ayat keempat yaitu menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir sejalan dengan makna Quran surat Al-An'am ayat 101 yaitu dialah raja yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakan seluruhnya. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahus samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Wa inna kasiram minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Yang berarti, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuannya dengan Tuhan. Penafsiran Quran Surat Ar-Rum ayat ke-8. Di sini kelompok kami menyantumkan dua penafsiran yaitu menurut Ibnu Asyur dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu Ibnu Asyur mengartikan bahwa yang dimaksud dengan al-haq pada ayat di atas adalah apa yang semestinya menjadi hikmah dan tujuan penciptaan langit dan bumi. Yang hak bagi sesuatu adalah apa yang semestinya dilakukan guna mencapai kesempurnaan. Menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memperingatkan untuk senantiasa memikirkan makhluknya yang menunjukkan keberadaannya dan keesaannya dalam menciptakannya, dan bahwasannya tidak ada ilah atau
yang disebut dengan hak selain Dia dan tidak ada Rob kecuali hanya Dia. Yang ketiga, tafsir Al-Quran surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang mempunyai arti, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda atau kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Tafsir ayat menurut Quraisy Shihab, yaitu Tuhan kalianlah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan matahari memancarkan sinar dan bulan mengirimkan cahaya. Dialah yang menjadikan tempat-tempat beredarnya bulan, sehingga cahayanya berbeda-beda sesuai dengan tempat edarnya ini, dengan maksud agar kalian dapat mempergunakan untuk memperkirakan waktu kalian. Allah tidak menciptakan hal yang demikian sempurna itu melainkan dengan benar, yakni dengan hikmah yang besar. Yang keempat, tafsir surat Al-An'am ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbal afilin. Artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Quran Surat Al-An'am ayat 76. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi ayat 76, yaitu ketika Allah Ta'ala mulai memperlihatkan kerajaan langit dan bumi kepadanya, ceritanya ketika malam telah gelap dan menutup alam bumi, dia memandang kerajaan langit. Dilihatnya sebuah bintang besar karena sinarnya yang berkilau, yaitu bintang Jupiter yang merupakan Tuhan terbesar sebagai penyembah bintang dari bangsa Yunani dan Romawi kuno. Kaum Ibrahim adalah imam mereka di dalam penyembahan ini. Ketika melihat itu, Ibrahim berkata, Qala hada rabbi, inilah Tuhanku. Perkataan ini dikemukakan di dalam perdebatan dan adu argumentasi dengan kaumnya sebagai permulaan pengingkarannya terhadap mereka. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Ibrahim Hada Rabbi ketika melihat bintang, bulan dan matahari sama sekali bukan karena ketidaktahuan beliau bahwa semua itu bukan Tuhan, namun sebaliknya. Ungkapan tersebut merupakan pengingkaran bahwa semuanya bukan Tuhan. Ayat ini Allah memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah dan bukan menyembah kepada selain Dia. Dan barang siapa yang menyembah pada selain Dia, maka ibadahnya tidak akan diterima. Yang kelima, tafsir surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Menurut Al-Misbah, yaitu Allah adalah Tuhan kamu semua. Hai manusia yang mukmin, kafir atau munafik, hanya Dia yang berhak kamu sembah. Berdasarkan uraian tafsir Al-Misbah, dapat disimpulkan bahwa Dia Tuhan yang Maha Esa, Dia yang Maha Pemurah, yang melimpahkan rahmat di dunia untuk seluruh makhluk tanpa pilih kasih, serta lagi Maha Penyayang, melimpahkan rahmat kasus serta yang taat kepadanya di hari kemudian nanti. Pada dasarnya, secara naluriah alamiah, seluruh manusia sebenarnya hanya mengakui satu Tuhan. Terima kasih dari kelompok 8. Jika ada kekurangan dan salah dalam penyampaian atau kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.